Hai Tribuners, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan kami. Saat ini kita berbicara dengan Kak Berlian Marcella, salah satu atlet bola voli Indonesia untuk sektor putri. Di sini kita akan berbincang mengenai sepak terjang olahraga bola voli di Indonesia seperti apa, kemudian mengenai perkembangannya PBVSI bagaimana dalam menyupport olahraga bola voli khususnya Proliga. Kemudian lebih lanjut kita akan berbicara mengenai lebih dalam kehidupan Kak Berlian Marcella sendiri seperti apa nantinya. Langsung saja kita terhubung dengan Kak Berlian Marcella. Selamat malam Kak Berlian, apa kabar? Halo, selamat malam. Baik. Untuk kegiatannya Kak setelah Proliga ini dihentikan seperti apa? Kalau kegiatan sih yang pasti lebih banyak ngurus bisnis, terus juga di rumah juga lebih nyari talenta baru dalam arti karena di rumah terus jadi bisa masak, gitu, belajar masak dan lain-lain sebagainya. Nah untuk lebih lanjut Kak, untuk peran PBVSI sendiri untuk menurut Kak Berlian seperti apa dalam mendukung olahraga bola voli di Indonesia? Perkembangannya seperti apa? Sejauh ini sih udah cukup terbilang bagus karena memang kita lihat beberapa tahun belakang ini juga prestasi meningkat gitu kan, dan banyak menemukan pemain-pemain muda yang saat ini memang bakal jadi cikal bakalnya pemain baik lah untuk Indonesia ke depannya. Terus untuk kompetisinya Kak, untuk formatnya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan seperti ini yang Proliga atau memang perlu ada kayak sepak bola yang ada kasta-kastanya seperti itu, Proliga 1, Proliga 2 atau seperti apa? Kalau untuk kasta sebenarnya di voli sendiri juga ada, kayak misalnya divisi 1, divisi utama, terus di liga profesional sebenarnya ada, cuman memang untuk publishingnya memang kurang terlihat. Tapi kalau memang untuk ngomongin event atau jam terbang, ya saya rasa memang harusnya lebih banyak lagi, karena kan memang kalau pengen berprestasi Indonesia ini memang harus punya jam terbang, ketemu tim-tim lawan yang lebih baik agar kita bisa mencuri ilmu gitu, atau mungkin bisa mempelajari sesuatu yang Indonesia nggak punya gitu. Nah, berbicara mengenai talenta ya Kak ya, seperti kita ketahui banyak atlet-atlet Proliga itu keluar dari Tarkam, mereka keluar dari pertandingan antar kampung seperti itu. Ya. Nah, apakah PBVS itu perlu untuk turun tangan sejauh itu melihat dari Tarkam-Tarkam sendiri yang dihasilkan talentanya? Sejauh ini memang sebenarnya orang-orang di PBVSI kan memang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada Tarkam pun banyak official PBVSI yang memang kadang melihat ada pemain bagus dan mereka menawarkan mungkin mau nggak tes seleksi timnas atau seleksi apa gitu, dan bahkan ada juga yang menaruhkan ke tim-tim profesional, bahkan ada yang langsung masuk namanya di PBVSI. Jadi seperti itu sih. Jadi memang PBVSI ini officialnya banyak tersebar di mana-mana. Kemudian untuk tindak lanjut kompetisi musim depan, Kak, tanggapannya seperti apa? Karena ada kabar bahwa Proliga 2021 itu dalam tanda kutip masih abu-abu, Kak. Komentarnya bagaimana? Iya, sejauh ini masih abu-abu karena kan memang kita belum tahu kan kondisi saat ini ke depannya bakal seperti apa. Kalau memang berkurang dan memungkinkan untuk adanya event besar lagi seperti olahraga yang lainnya, ya pasti PBVSI pasti akan terus membuat kompetisi seperti yang saya tahu, kayak misalnya sepak bola akan melanjutkan pertandingannya gitu kan, cuma di volley memang di stop, akan mulai lagi di tahun depan, tapi semua itu tergantung dari pemerintah. Nah, untuk Kak Berlian sendiri, untuk kemungkinannya di tahun 2021 nanti masih ikut ke komentator di ajang Proliga atau turun ke lapangan? Pengennya sih ikut turun ke lapangan gitu, jadi ya kita lihat aja nanti. Nah, berbicara mengenai karir kepelatihan ya Kak ya, kayaknya di tim putri itu minim sekali untuk perempuan ya Kak ya, kenapa tidak mengambil ke arah yang ke situnya, ke pelatihnya? Seperti itu kan kita sendiri ketahui banyak pelatih tim putri
datang dari luar. Jadi aku berkaca dan belajar dari pelatih Putri Tian Mei yang udah megang saya bertahun-tahun juga. Jadi memang kalau misalnya dengar cerita dia nggak gampang untuk megang tim putri dengan notabene-nya menggunakan perasaan, jarang menggunakan logika, sedikit-sedikit salah ngomong ngambek. Nah itu yang saya sendiri untuk memanage itu susah gitu. Apalagi kalau jadi pelatih kita harus mempelajari kalau full tim 18 kepala gitu, kita harus belajar satu-satu gitu. Dan itu susah gitu, dan harus belajar menahan emosi, menjaga mood kayak gitu-gitu kan buat aku sih susah banget sebenarnya. Kemudian untuk beralih ke dalam lapangan Kak, beberapa event lah kita selalu kedatangan spiker dari luar negeri. Nah, kenapa kita nggak mencoba untuk libero mungkin yang kita dapat adopsi ilmunya? Kan kita kayaknya selalu mendatangkan spiker terus untuk setiap event Proliganya. Apakah itu menjadi titik masalah di perkembangan bola voli kita, Kak? Kalau dibilang titik masalah sebenarnya enggak, memang kan untuk Indonesia sendiri mungkin ya, saya juga takut salah nih. Mungkin untuk Indonesia sendiri membutuhkan skill sejauh ini untuk spiker dulu, karena mungkin di lini libero masih bisa terhandle dengan teman-teman yang misalnya passingnya juga lumayan bagus, masih bisa kehandle. Cuman kalau untuk liga profesional memang kebanyakan dibutuhkan seorang spiker, karena kenapa ya? Hampir besar, mungkin kalau bisa dibilang 60% kan kita dibutuhkan spiker yang killer. Nah, di Indonesia sendiri mungkin kan cuma kehitung berapa jari. Nah, akhirnya mengambillah pemain asing untuk open spiker dari luar, dan itu pun juga maksudnya kan tetap dicuri juga ilmunya sama kita. Mungkin kalau untuk libero memang agak susah sih sebenarnya gitu. Berarti secara tidak langsung untuk receive kita di olahraga bola voli sudah mumpuni ya Kak ya, untuk baik kategori putra maupun putri. Ya, sejauh ini memang sudah cukup signifikan peningkatan Indonesia untuk di posisi receive dan defense juga. Paling emang harus dibenerin lagi di block dan mungkin skill spike-nya gitu. Kemudian untuk sektor putri khusus menurut Kak Berlian sendiri, itu kekurangannya apa Kak untuk level tim nasional sendiri? Karena kemarin kan kita di SEA Games ya juara ketiga kalau nggak salah. Iya. Ya kalau kita ngomongin tadi misalnya PBVSI harusnya membuat event yang banyak atau mungkin mengirim timnas untuk melakukan jam terbang. Nah itu perlu, karena memang Indonesia kurang jam terbang. Kalau ngomongin pemain sebenarnya secara individual skill hampir sama gitu, dengan mungkin kalau kita ngomongin tim Asia dulu ya mungkin hampir sama, tapi jam terbang kita nggak ada gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya kita ngomongin tim Thailand, nggak usah jauh-jauh, tim Thailand mungkin hampir dalam setahun hampir 10 kali mereka mengikuti event internasional, dan itu kan poin utama buat mereka untuk mencuri ilmu dari tim-tim baik, tim-tim bagus. Mereka ketemu tiap tahun berkali-kali, dan itu kan jadinya evaluasi, belajar, dan itu yang diperlukan Indonesia saat ini. Kemudian setelah sekian lama berkarir di olahraga bola voli, sejauh ini ya untuk khusus tahun kemarin aja, itu untuk yang memiliki prospek bagus, menurut kakak siapa untuk bintang mudanya, khusus sektor putri? Sejauh ini pokoknya pemain-pemain muda yang kemarin ada di liga profesional, di Proliga itu menurut saya sudah layak masuk di timnas, tapi memang tetap harus disandingkan dengan senior. Kenapa? Karena memang yang namanya pemain muda harus ada arahan, harus ada apa ya, kalau dibilang mandatori, harus punya leader dari seorang senior yang bisa membantu mereka saat lagi down ataupun mungkin bisa kasih masukan, seperti itu sih. Berarti untuk prospeknya untuk yang liga profesional sudah bagus ya Kak ya? Sudah bagus sekali, pemain muda sekarang sudah terlihat semua gitu jam terbangnya. Jadi untuk kedepannya, untuk harapan dari Kak Berlian sendiri, untuk PBVSI seperti apa Kak? Paling kalau misalnya saya tuh lebih ke banyakin event di Indonesia, untuk timnas sendiri juga kalau bisa banyak melakukan jam terbang di luar negeri. Seperti kemarin sebenarnya untuk kualifikasi Olimpiade Indonesia sendiri baru pertama kali akhirnya diikutsertakan. Nah itu sebenarnya hal positif. Tapi kalau bisa lebih banyak lagi. Gitu. Karena kan memang yang diinginkan Indonesia ini prestasi. Gitu. Jadi kalau memang PBVSI pengen Indonesia berprestasi, harusnya lebih banyak jam terbang, itu aja sih.
Dan paling nggak ada jaminan untuk seorang atlet voli gitu. Jadi makanya si atletnya bisa menjaga kondisi, terus lebih bisa menjaga karena istilahnya ada jaminan bahwa dia istilahnya bakal sejahtera. Pasti kan dia akan menjaga kondisinya dengan baik gitu. Berarti untuk yang perlu digarisbawahi adalah jaminan dari PBVSI atau yang setelah gantung sepatu itu, Kak? Ya, mungkin itunya setelah abis ini mungkin harus diperhatikan lagi seperti itu. Kemudian untuk ke pribadi Kak Marcella sendiri, bisa diceritakan Kak pertama kali untuk masuk ke terjun komentator di Proliga atau event-event internasional seperti apa? Kalau komentator sih lebih ke, karena kan aku memang kuliahnya juga di ilmu komunikasi, jadi aku sarjana ilmu komunikasi, secara nggak langsung memang beberapa teman di media melihat bahwa aku punya bakat ngomong gitu, walaupun ngomongnya acak-adul sebenarnya gitu. Jadi lebih kayak nggak malu depan media atau mungkin depan kamera. Terus di sisi lain juga kan karena aku pemain, udah terbilang senior. Jadi kalau diajak komentator mereka tuh selalu bilang ya aku punya pengalaman dan apa yang kamu ngomong, apa yang kamu keluarkan, kamu bicarakan ya istilahnya semua orang voli mengerti gitu. Dibanding kita harus ngajak komentator bola tapi untuk ngomongin voli. Nah, itu kadang cuma nggak masuk. Nah, makanya akhirnya disitulah aku diajak. Kemudian dibandingkan jadi komentator sama pemain, ribetan mana Kak? Susahnya bagaimana? Kalau ribet sebenarnya lebih ribet otomatis jadi pemain, karena misalnya komentator kita cuma hanya butuh waktu misalnya sejam make up terus ngafalin harus ngapain, terus tapping misalnya 2 jam kelar. Tapi kalau misalnya jadi pemain kita harus latihan dulu berapa bulan sebelum pertandingan, terus mau pertandingan kita harus jaga kondisi, harus nonton video, terus harus ada briefing, terus setelah main juga ada evaluasi, latihan lagi, ya itu kan lebih ribet lagi sebenarnya. Cuman karena kita udah hobi, disitulah nikmatnya gitu. Panggilan Bulurah sendiri, kita kan sering dengar panggilan dari Kak Berlian Marcella oleh rekan-rekan sejawatnya, mendapat panggilan Bulurah itu sejarahnya bagaimana Kak, ceritanya? Sejarahnya sebenarnya dari pasangan aku yang sekarang gitu kan. Jadi Kak Dimas ya? Ya, jadi waktu itu memang kita ada tarkam bareng di salah satu daerah Jawa Barat. Satu aku lagi gemuk banget sebenarnya, terus pas aku lagi mau bertanding, Dimas nonton ceritanya. Nah, dia videoin, terus aku loncat tuh berat banget gitu. Istilahnya kayak ibu-ibu dibilangnya. Nah, di samping itu kan memang aku tipenya orangnya tegas dan cerewet. Ya udah, dia bikin video, bikin story dengan nyebut aku Bulurah. Akhirnya viral, dan viralnya itu ya udah jadi orang-orang manggil aku ikutan Bulurah gitu. Jadi untuk Kak Dimasnya sekarang Pak Lurah ya, Pak Lurah. Iya. Kemudian sempat beredar kabar bahwa Kak Berlian tuh sempat menempati posisi spiker Kak. Apakah itu benar? Iya, dulu aku spiker, terus pindah posisi menjadi libero tahun 2011. Untuk masalahnya Kak, cedera atau apa untuk alih posisi? Iya, karena cedera lutut. Dibandingin jadi libero atau spiker, kendalanya Kak? Enakan mana? Kalau enakan sebenarnya enakan spiker. Kalau ngomongin spiker, kalau kita ngomong sedihnya misalnya seorang libero udah banting tulang ngambil bola, terus yang cetak poin spiker. Nah, penonton taunya spiker, nggak tahu libero gitu. Padahal kan untuk menghasilkan umpan yang baik atau mungkin spike yang baik dari passing yang baik juga gitu. Sedihnya di situ aja sih kadang. Tapi kan namanya tim, tetap namanya kerja teamwork kan, tetap harus menghargain semuanya. Gitu. Terus gini Kak, seumpama ada pepatah ya dalam bola voli, spiker itu nggak harus bisa receive sih. Itu setuju nggak sih Kak sebenarnya? Mereka kan mempunyai postur yang tinggi, mereka cukup pukul dan pukul. Nggak setuju banget. Karena kalau istilahnya gini, pemain yang baik itu pemain yang bisa bermain di segala posisi. Dan jangan lupa, dengan kita bisa bermain di segala posisi, harga nggak mungkin bohong gitu. Jadi memang semua posisi harus bisa melakukan gerakan yang maksudnya
kayak misalnya seorang libero pasti bisa spike juga gitu. Tapi kan untuk seorang spiker memang udah harus bisa receive yang baik, defend yang baik, block yang baik. Karena kan memang kalau kita ngomongin apa namanya angka misalnya salary, kita akan dihargai besar jika kita mempunyai spesialisasi yang banyak gitu. Jadi dalam tanda kutip kita harus untuk atlet bola voli receive itu adalah hal utama. Iya. Kemudian untuk menurut Kak Berlian sendiri untuk tim nasional saat ini yang paling menonjol siapa ya? Untuk tim nasional saya rasa kalau kita ngomongin perorangan sih rada susah ya karena kan namanya teamwork ya. Jadi menurut saya pemain-pemain muda saat ini memang harus tetap disandingkan dengan senior agar balance gitu. Jadi jangan sampai timpang banget. Kalau untuk skill permainan mungkin kita nggak bisa bilang ada pertimbangan. Cuman kalau kita ngomongin mental, ngomongin jam terbang, otomatis pasti senior lebih unggul. Nah disitulah kita junior butuh senior. Nah makanya itu saya bilang tadi, memang namanya pemain muda, walaupun sebagus apapun dia tetap butuh seorang leader senior yang memang bisa membimbing dia gitu. Kalau selama ini Kak ya berkecimpung di dunia bola voli putri, apakah ada memenuhi kendala seperti sensitif kan biasa perempuan tuh sensitif ya Kak ya untuk kondisinya itu bagaimana untuk menyikapinya Kak? Baik itu diri sendiri atau kepada rekannya? Kalau aku sih biasa pribadi memang namanya wanita kan selalu menggunakan perasaan otomatis. Cuman tipenya kalau aku sendiri nggak suka ya aku bilang nggak suka. Kalau memang aku suka aku bilang suka. Dan mungkin awal-awalnya teman-teman banyak yang nggak terima dengan misalnya ucapan aku gitu. Tapi pada akhirnya namanya waktu seiring kita dewasa akhirnya saling mengerti satu sama lain gitu. Memang butuh waktu. Cuman yang namanya tetap profesional. Kalau udah di dunia atlet ya memang semua pemain udah tetap harus profesional gitu. Ketika memang ada masalah di luar lapangan, di lapangan kita semua nyatu. Berarti tidak ada kata geng-gengan ya Kak ya dalam olahraga bola voli khususnya untuk Proliga seperti itu. Sebenarnya bukan hitungan geng-gengan sih, mungkin kan namanya orang cocok-cocokan untuk berteman dengan si A, dengan si B. Misalnya kan orang Jawa Timur lebih cocok dengan orang Jawa Timur, ya kita nggak masalah, asalkan maksudnya hal-hal seperti itu jangan dijadikan hal negatif gitu. Ya namanya juga kita kan Indonesia beragam suku, budaya segala macem ya wajar. Cuman kalau misalnya memang udah di lapangan tetap jadi satu. Untuk harapannya Kak, ke depannya Proliga akan dibuat seperti apa untuk lebih baiknya ke depannya? Pengennya tuh Proliga mungkin timnya lebih banyak, terus packagingnya, eventnya itu mungkin lebih bisa menarik lagi agar banyak penonton yang datang atau mungkin banyak anak-anak muda akhirnya yang tertarik dengan olahraga bola voli gitu. Jadi gimana caranya? Memang itu PR untuk PBVSI juga gimana caranya packaging semenarik mungkin event-event olahraga agar banyak orang tertarik untuk gue pengen deh jadi atlet voli seperti itu. Kemudian untuk masalah pribadi Kak, untuk awal perkenalan dengan Kak Dimas seperti apa Kak? Kan sekarang terkenal banget hubungannya sampai situ. Apa nih pertanyaannya tadi Pak? Awal mula perkenalan dengan Kak Dimas kan banyak sih rumor-rumor yang beredar sesama atlet bola voli menjalin hubungan, itu kan bukan rahasia umum lagi. Tapi untuk yang paling santer kan Kak Berlian sendiri sama Bang Dimas seperti itu. Itu kan jadi sorotan sama. Paling santer mungkin karena Dimas juga viral, terus karena memang aku juga tidak pernah terdengar kabar menjalin hubungan dengan atlet bola voli. Jadi itu yang membuat viral sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kalau kenal sih udah lama. Misalnya aku tahu dia tahu aku udah lama banget sebenarnya, dari junior juga udah kenal. Cuman untuk kenalan secara langsung misalnya saya Sela, saya Dimas itu baru mungkin ya setahun belakangan ini sih. Semenjak maksudnya ada hubungan gitu. Karena kan aku sendiri memang orangnya cuek banget dan jutek. Jadi kalau misalnya untuk urusan kayak apa ya yang sosok SKSD kenal tuh aku paling nggak suka gitu. Dan suka dukanya Kak, mungkin selama menjalin hubungan kayak gitu. Apa ya, kan sama atlet bola voli, kemudian membela klubnya masing-masing untuk kiatnya untuk
menjaga hubungan tetap bagus seperti apa? Kan rutinitasnya pasti sibuk lah. Iya, yang pasti komunikasi tetap harus jalan. Palingnya bahkan maksudnya hal-hal yang nggak penting juga itu kan maksudnya salah satu bumbu komunikasi agar maksudnya tidak ada miscommunication juga dengan pasangan. Terus juga karena kita sama-sama terjun di dunia voli, otomatis tahu sih kegiatan masing-masing. Jadi ya intinya saling percaya juga sih. Nanti setelah sama Kak Dimas untuk lebih lanjut rencananya ya, planningnya seperti apa ke depannya? Planningnya kalau dari Dimas sendiri pengennya kita tetap mau sama-sama di Proliga tahun depan gitu. Jadi masih pengen main volley lah intinya. Kemudian untuk saran-saran Kak, yang terakhir untuk saran-saran kepada pebola voli muda untuk meniti karirnya khususnya sektor putri dari Kak Berlian seperti apa? Paling lebih apa ya, kalau putri yang pasti jangan cepat ngeluh gitu kan. Terus jangan selalu menggunakan perasaan, belajar menggunakan logika. Terus aku tuh selalu bilang sama teman-teman tuh apa ya, jangan cepat kemakan omongan orang misalnya gitu. Kalau memang pengen jadi pemain bagus, niatnya apa, ya itu lakuin gitu. Mau orang misalnya ngomong A, B, C, D, nggak usah dengerin pun dalam arti itu harus jadi evaluasi, jadi motivasi sendiri. Jangan dijadikan apa ya, malah kita down gitu. Terus yang namanya mau jadi atlet udah pasti ada sakit, ada cedera segala macem. Jadi memang harus dilewatin semuanya, dan jangan lupa juga semuanya harus apa namanya, dapat dukungan, dapat izin dari orang tua agar jalannya lancar gitu sih. Jadi untuk intinya semangat terus, tidak pantang menyerah ya Kak ya untuk para pemain. Iya, udah pasti. Terima kasih Kak Berlian Marcella untuk wawancaranya malam hari ini. Di lain kesempatan nanti kita akan menyambung lagi. Seperti itu. Terima kasih Tribuners. Begitulah wawancara kami dengan salah satu pebola voli putri Indonesia, Kak Berlian Marcella. Selamat malam dan terima kasih. Malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.